Halo teman-teman semua, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat selalu. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Safe. Perkenalkan, nama saya Onimus Ledo, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial terkait dengan tugas mata kuliah manajemen keuangan bimbingan Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea sebagai salah satu syarat dalam memenuhi nilai ujian tengah semester. Rangkuman materi selama 7 minggu dalam bentuk mind mapping sebagai berikut. Minggu pertama, Introduction to Financial Management. Minggu kedua, Time Value of Money. Minggu ketiga, Capital Budgeting. Minggu keempat, Financial Report. Minggu kelima, Analysis of Financial Report. Minggu keenam, Analysis of Securities. Dan minggu ketujuh, Portfolio Investment. Pada minggu pertama, Introduction to Financial Management. Sebelum kita belajar, dilakukan perkenalan dari dosen Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea dengan mahasiswa. Dan yang kedua dilanjutkan dengan perkenalan silabus perkuliahan. Dan yang ketiga, project and assignment, tugas individual dan grup. Project pertama, investment simulation. Tiap regu diberikan uang uji coba simulasi sebesar 1 miliar dan masing-masing individu dalam regu bertanggung jawab terkait nilai saham di perusahaan yang dipilih dan melakukan pertanggungjawaban pada setiap pertemuan berikutnya. Proyek kedua, event analysis, memilih salah satu peristiwa keuangan yakni IPO, merger and acquisition, corporate governance change, dan lain-lain, dan dilakukan analisis dan presentasinya dalam bentuk video dalam bentuk YouTube maksimum 5-10 menit. Dan proyek ketiga, riset artikel, company report, menggunakan perusahaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dalam tugas simulasi investasi. Laporan 1. Analisis laporan keuangan sebelum UTS. Laporan 2. Analisis kinerja saham selama 3 tahun terakhir sebelum UAS. Laporan lengkap analisis fundamental dan teknikal perusahaan dengan rekomendasi buy dan hold. Pada minggu kedua, kami belajar tentang time value of money. Ada 3 hal. Yang pertama, application of time value of money. Di dalamnya ada beberapa hal: mortgage KPR and loan payment, life insurance, personal financial planning, time deposit, contract values, damage incurred cases, investment values, capital budgeting, dan company value. Dan yang kedua, compound value. Di dalamnya ada future value, present value, dan anuitas. Pada dasarnya, uang yang kita terima sekarang dengan jumlah yang sama lebih berharga nilainya di masa depan. Misalnya, nilai uang 1 juta rupiah yang dimiliki saat ini berbeda nilainya dengan 1 juta rupiah pada beberapa tahun yang akan datang. Dan anuitas adalah pembayaran atau penerimaan uang yang sama pada akhir periode, misalkan menabung untuk pendidikan, pembayaran coupon rate dari obligasi. Alasan nilai uang sekarang lebih tinggi dipengaruhi oleh faktor inflasi, yang kedua faktor bunga, dan faktor ketidakpastian the uncertainty. Pada minggu ketiga kami belajar tentang capital budgeting. Ada 4 hal. Yang pertama, planning process for investment in long term asset. Yang kedua, capital budgeting concept. Yang ketiga, capital budgeting method. Di dalamnya ada payback period, weaknesses of payback period. Dan yang keempat, other method. Di dalamnya
Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), dan Internal Rate of Return (IRR). Pada minggu keempat kami belajar tentang financial report. Ada beberapa hal. Yang pertama, balance sheet. Di dalamnya ada aset, yakni current asset, fixed asset, dan other asset. Dan yang kedua, liabilities and owner equity. Di dalamnya current liabilities, long term liabilities, dan owner equity. Yang kedua, income statement. Di dalamnya ada sales, gross profit, operating income, earning before tax, dan earning after tax. Dan yang ketiga, statement of cash flow. Di dalamnya ada operating activities, investment activities, dan financial activities. Pada minggu kelima kami belajar tentang analysis of financial report. Ada 5 hal. Yang pertama, likuiditas. Yang kedua, activity. Yang ketiga, leverage. Yang keempat, profitability. Dan yang kelima, different system. Pada minggu keenam kami belajar tentang analysis of securities. Yang pertama, fundamental analysis, technical analysis, market atau investor sentiment. Ada 2 hal. Yang pertama, passive investing dan active investing. Dan yang keempat, macroeconomics analysis. Di dalamnya 2 hal, global economy analysis dan domestic economy. Pada minggu ke-7 kami belajar tentang portofolio investasi, di mana Profesor Roy menjelaskan kepada masing-masing mahasiswa agar mempelajari portofolio perusahaan yang dipilih untuk simulasi investasi. Sebelum Anda menonton video saya selanjutnya, mohon dukungannya, like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih.